Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, hambanya Ilya Miron membuat penanya muslim tercengang dengan penjelasan Ilya Miron yang sangat luar biasa. Dan langsung saja kita lihat videonya. Namun sebelumnya mari kita melihat perdebatan yang singkat ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia katakan sama. Iya, coba kamu tunjukkan. Modalnya coba bukan kamu tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. Oke. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma. Oh, ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya Bang Zuma, Kristen? Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Oh, wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi bukan apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar, apologetika itu justru Petrus. Sabar, saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, ya. bro. Sabar. Apologet itu bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang salah. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada saat persidangan. Perhatikan ya. Gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18 ayat 9. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau berarti kamu nggak mendengar. Bukan, saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan. Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan. Tadi kan kau bilang apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya sudah kasih data. Apologetika pertama itu Petrus. Itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga ya, Petrus sudah membela iman Kristen di hadapan mahkamah agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, enggak. Saya tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika? Yes, betul. Bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka? Tapi yang dibela itu bukan iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah salah kamu. Oh, salah. Juma salah. Kamu itu Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya ini ahli Bible. Saya itu. Waduh. Kalian yang harus belajar Bible. Kasihan banget sih kamu bro ya. Kasihan. Iya, kasihan kamu. Di room ini bukan modal congor bro. Iya, saya katakan sama. Coba di kamu room ini modalnya coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Oke. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Kisah Para Rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, itu Paulus. Bela iman Kristen. Ini Kisah Rasul pasal 4. Oke, silakan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Tuh. Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Tidak ada dikatakan idiot ya. Kalau ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. A few moments later. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan, Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya, Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong.
Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku beli, Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Juma ini termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini beria. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Iya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya aja. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Beda ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Yunani-nya apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani-nya apa? idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus dengar, Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah takut. Bentar. Jangan Di di-mute. sini. Enggak usah Oke, takut. tenang ya. Kalian murid Kita saya, nggak usah bicara. takut. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dan dihilangkan. mereka mengenal keduanya sebagai pengikut dihilangkan. Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. Dipotong katanya. Tidak terpelajar kan? Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan- makanya Bentar bagus dulu, semua hadir bentar dulu, untuk ngajarin bentar dulu. kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Ya, Lu kan silakan. lagi Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Ya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Ya, Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? kitabmu ini Loh, Lukas. lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika sidang itu Ketika sidang melihat itu melihat keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di bahwa sini lihat keduanya dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? terpelajar. Ini. Cuma kamu punya Dan mata atau... mengetahui. Juma. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan, siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Gimana? Murid Ini Juma yang mengatakan, paham? jadi tidak masalah karena ini Ya. tuduhan. Anda ini sudah akui. tuduhan dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan Anda idiot sudah- itu, idiotai itu kepada orang-orang Oke. tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- Tunggu sabar, gantian Dan yang kita. mengatakan itu adalah gantian. Mahkamah Agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang Saya mengatakan di apologet. sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi.
pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia Sok ngajarin lu, Juma. Iya, itu menghina ya. Huruf aja kok Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok, udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi, emang ciri Islam kayak gini banget ya? Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada kepanasan Mahkamah dia, Agama kan. sahabat-sahabat. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku di-kick. Aku di-kick sama mereka. Ya Allah. Di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi, naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini. Ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat di 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot. Idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah. Coba jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 2. 5. Bentar ya. Matius 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul? Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapak yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba sama dibaca. ajaran Nandar ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak, karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4.
Tolong coba jelaskan apa beda Yesus Bapa sama anak tunggal gitu. Oh, Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sebagai Ya Sang Allah tuh siapa? bukan Ya Allah Allah. tuh- Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar- bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Mampus. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh dari malu, toh. nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu, enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu Nabi lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Ndak. Halo, Ya, gitu ya. bentar. Gitu ya, Oh, Pak. nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya. Nggak nggak ada bisa. suaranya, Bro. Suara Bapak nggak masuk ke saya. Gitu. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba Yesus lah. dan Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hipostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh. Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat? dulu. Dari mana kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak Yesus, anak Dia putra? disebut anak, dia disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah, apakah buah beranak? berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah, ya Allah itu roh, dan roh itu genderless, Pak. Terus yang kalian sembah kan Yesus. Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman, inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda sebagai Mesias yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus Mengalami kematian. terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul.
Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya memang betul. Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Oh, enggak ada Dia ngapain dia bilang minta apa? Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? Enggak, maksudnya dia dengan Enggak, itu asumsi. Kalau enggak ada dalil, asumsi itu. bukan enggak ada dalil. Ini Dia kan udah kasih dalil Yohanes kalau 10. tidak dia enggak mungkin disebutnya Eli Sabatani itu. Loh, Eli lama sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli Sabatani artinya apa? Nah, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan Allahku, aku? mengapa engkau meninggalkanku? Ah, Iya. ada Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan Maksudnya? karena Yesus enggak rela, enggak mau, enggak. Ah? Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. Loh, di iman kami kematian itu, Pak, karena dosa, Pak. Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Oke Nggak lah. ada yang mencabut nyawa, nggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyambut, bukan Tuhan yang nyambut. Loh, Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawanya. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa, Pak. Terus gimana sih? Ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan Enggak, saya. maksudnya oke lah, yang menghidupkan kita nih Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh, berarti Terus yang mematikan kita siapa? saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya? Bukan gitu, Mak. Kita diciptakan untuk Kami itu jelas. Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang macam yang mencabut nyawa kita ini Enggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Enggak Tuhan berpikir aja. ciptakan, berikan nafas, terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa Anda Tuhan tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? Dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7, Pak, dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, gagak lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu.
Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita ini Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita ini siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu, berarti Anda tahu kapan Anda mati. Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Makanya Tuhan yang menyambut nyawa kita. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu, nggak bener. Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh, tipuan, gitu ya. Berarti berarti kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyambut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa, kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena di Alkitab. Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa sebesar dosa apa itu gitu? Sampai kita mati gitu. Dosa itu kan kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa, setiap orang berdosa pasti mengalami maut. Kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati, tapi faktanya semua orang mati, ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia, dikasih hidup, terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Ya punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti sekarang Anda tak punya dosa dong? Loh, kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus. Makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa. Badan saya ini, maka ini harus mati dulu agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Tuhan yang mulia, tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk
yang seharusnya saya terima itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada Dia. Maka ketika saya percaya kepada Dia dan saya mati di dalam Dia, maka saya pun akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya Dia yang mulia juga, yang sulung itu, yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia di dalam walaupun kita membunuh orang, gitu, melawan ya, orang kalau gitu. kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua, kita nih gimana? Ya, untuk apa Yesus mati? Bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Itu artinya dia tidak kudus dalam diri. Dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video awal, dan juga apa yang dibahas oleh Elia Miron dengan seorang penanya Muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, di video awal kita dengarkan apa yang dinarasikan oleh Juma. Dia mengatakan hal yang kurang tepat terhadap Alkitab, khususnya terhadap Yohanes. Dan saudara dalam Tuhan, ya, puji nama Tuhan, apologet Kristen menjawab Juma dengan baik, membantah apa yang disampaikan oleh Juma, dan meluruskan pernyataan Juma terhadap Alkitab, menyatakan bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan, dan rasul-rasul Yesus Kristus adalah rasul-rasul yang telah dipilih, dan apa yang mereka sampaikan sungguh firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat seorang Juma, ya, dia sukanya menyalahkan beberapa tokoh Alkitab. Misalnya, dia menuduh Paulus sebagai dasar dari kekristenan, ya. Dia membahas tentang Petrus dan tadi membahas tentang Yohanes, lalu menyampaikan hal yang kurang tepat menurut saya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ketika Juma membahas Alkitab, ya, dia membahasnya bukan karena dia mengetahui Alkitab sendiri, bukan karena dia ahli dengan Alkitab itu, tetapi dia membahas Alkitab karena ketidakpengetahuannya terhadap Alkitab. Dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Dia tidak punya ilmu dasar tentang Alkitab. Bahkan saya boleh katakan bahwa dia tidak mengerti Alkitab sama sekali. Ya, Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali. Tetapi dia memaksakan diri membahas Alkitab. Ya, bermodalkan membaca ayat Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu sesuka hatinya dia mengutip, mencopot, dan menafsirkannya. Sehingga apa yang disampaikan selalu saja salah dan tidak sesuai. Tetapi sekali lagi, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kita bersyukur, ya, Tuhan memakai para apologet Kristen untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma. Sehingga setiap orang yang mendengarkan perdebatan antara Kristen dengan Juma boleh mengerti kebenaran Alkitab. Boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, boleh mengerti bahwa semua rasul adalah rasul yang dipilih oleh Yesus, dan apa yang mereka sampaikan merupakan firman Tuhan
ilham dari Tuhan dan juga pengajaran para nabi terdahulu dan pengajaran Yesus Kristus, ya. Jadi mereka adalah pelayan di rumah Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Jadi kalaupun kemudian Jemaat tidak terima bahwa para rasul Yesus Kristus adalah para rasul yang dipakai untuk memberitakan Injil, tidak menjadi persoalan. Itu kan urusan Jemaat. Tetapi tentunya kita sebagai orang Kristen percaya bahwa semua rasul atau 12 rasul Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh dipilih oleh Yesus untuk memberitakan firman-Nya kepada orang yang belum percaya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu poin pertama. Kedua, di video kedua tadi Elia Miron menjelaskan banyak poin kepada seorang penanya dan menjelaskan tentang firman Tuhan, menjelaskan bahwa Alkitab atau firman Tuhan jauh sudah ada sebelum kitabnya penanya ini. Dan dia juga menjelaskan bahwa Alkitab yang kita punya saat ini betul-betul firman Tuhan, betul-betul ilham daripada Tuhan kepada hamba-hambanya, para nabi, para raja, para imam, dan juga para rasul. Dan langsung saja Yesus Kristus juga datang ke dunia ini untuk memberitakan firman kehidupan bagi orang percaya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, penjelasan hambanya Elia Miron di video tadi sangat luar biasa, tentu memberkati kita, ya, dan juga menambah pengetahuan kita tentang Alkitab itu sendiri. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan, saya pribadi, ya, tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini, ya, memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersukacita, dan membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya setiap orang yang menonton video ini terberkati dan mereka semakin diteguhkan imannya dan semakin banyak orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video singkat ini memberkati kita dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kita dan sukacita surgawi melimpah bagi kita, sehingga kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.